Di video kali ini khusus untuk amoris-amorisku tercinta, aku akan menceritakan cerita-cerita horor yang pernah terjadi di Alas Purwo. Karena rasa penasaran Ilham yang tinggi, dia langsung mencoba menoleh ke belakang. Dan kalian coba tebak apa yang dia lihat. Persis di belakang mobil mereka ada pocong terbang mengikuti mobil mereka dari belakang. Nah, kita akan langsung lanjut ke cerita yang kedua. Cerita ini didapat dari Twitter @ilham1699 yang juga sempat diupload di salah satu YouTube channel yang bernama Kenzo Devras. Cerita ini berawal ketika di tahun 2016 lalu, Ilham bersama dengan teman-temannya memutuskan untuk berlibur di Jilen atau area Pantai Pelengkung. Dan seperti yang sudah aku sebutkan tadi, kalau pantai ini sendiri berada di area dalam Alas Purwo, sehingga mereka harus memasuki Alas Purwo dulu sebelum mereka bisa menikmati keindahan pantai Jilen. Saat itu Ilham dan juga teman-teman yang berjumlah 15 orang tiba di pintu masuk pada tengah hari dengan menggunakan sepeda motor. Waktu itu petugas menyampaikan kalau akses masuk ke Jilen tidak boleh menggunakan motor dan harus menggunakan mobil. Akhirnya mereka ber-15 memutuskan untuk menyewa mobil dan juga supir yang sudah disediakan di area tersebut. Kalau menurutku ini masuk akal sih, karena kan Alas Purwo sendiri merupakan taman nasional dan bisa aja mereka ketemu hewan buas saat masuk ke dalam Alas Purwo. Jadi lebih baik mereka memang menggunakan mobil. Petugas juga menjelaskan kalau kondisi jalannya penuh dengan bebatuan dan tanpa aspal, benar-benar seperti hutan perawan. Petugas juga menjelaskan kalau tidak diaspalnya hutan ini adalah untuk menjaga keasliannya. Kemudian setelah menyelesaikan beberapa administrasi, perjalanan mereka dimulai pada pukul 2 siang. Saat mulai memasuki hutan, Ilham mengatakan kalau suasananya tidak seperti pada siang hari. Bahkan terasa seperti sore hari karena jalan-jalanan tertutup pohon-pohon besar di kanan dan kirinya, yang usianya terlihat seperti sudah ratusan tahun dan kesannya bikin merinding lah pokoknya. Saat di dalam mobil, teman-teman Ilham bercanda dan tertawa keras selama perjalanan. Ya sama lah ya kayak kita kalau biasanya jalan-jalan sama teman-teman kita, pasti heboh dan bawaannya happy aja kan. Tetapi berbeda dengan teman-temannya, entah kenapa Ilham merasakan ada hal yang aneh. Terlebih lagi saat dia melihat jalanan terasa bikin merinding dan ada sesuatu yang mengganjal yang seolah-olah menghantuinya. Tetapi karena dia tidak ingin menghancurkan keceriaan teman-temannya, akhirnya dia cuman berulang kali mengingatkan mereka dengan kata-kata, "Hei kalian, kalau bercanda jangan kelewatan apalagi jangan ketawa berlebihan gitu, ini tempat baru loh." Berulang kali dia mengatakan itu kepada teman-temannya dan teman-temannya seperti biasa hanya menganggap itu adalah gurauan Ilham. Dan disinilah mulai kejadian-kejadian horor dirasakan oleh Ilham. Tiba-tiba Ilham mendengarkan suara bisikan dari belakang mobil yang seolah-olah memanggilnya. Ilham, coba lihat ke belakang. Karena rasa penasaran Ilham yang tinggi, dia langsung mencoba menoleh ke belakang. Dan kalian coba tebak apa yang dia lihat. Persis di belakang mobil mereka ada pocong terbang mengikuti mobil mereka dari belakang. Ilham yang kaget, awalnya dari menoleh ke belakang langsung melihat ke depan lagi, dan dia sempat ingin berteriak kepada teman-temannya, tetapi lagi-lagi karena dia tidak ingin merusak suasana happy yang dirasakan teman-temannya, dia memilih untuk menutup mulut dan terdiam sambil berdoa. Di dalam hatinya dia takut jangan-jangan nanti di tengah jalan atau ketika sudah sampai di pantai akan ada sesuatu hal aneh yang terjadi. Tetapi lagi-lagi dia cuman bisa menyimpan di dalam hatinya. Sambil dia berdoa, saat itu Ilham bisa merasakan energi dari pocong tersebut yang seolah-olah berkata, "Aku ingin ikut. Aku akan mengikuti kalian." Ilham yang semakin ketakutan mencoba mengalihkan pikirannya dari si pocong tadi dengan mengajak mengobrol dan bercanda teman-temannya. Tetapi ternyata sia-sia aja karena lagi-lagi dia masih teralihkan pikirannya oleh pocong yang mengikuti mobil mereka. Tidak lama berselang dari kejadian itu, kemudian Ilham kembali lagi mendengarkan bisikan dari arah samping kiri mobil mereka. Secara refleks, lagi-lagi Ilham menoleh ke kiri mobil mereka, dan kali ini yang dia lihat adalah sesosok manusia besar yang berada tepat di dalam pohon besar dalam kondisi sedang bertapa
bertelanjang dada dan hanya pakai sarung seperti pada zaman-zaman kerajaan dulu. Terus setelah dia ngelihat, lagi-lagi dia cuma kembali berdoa lagi, tetapi perjalanan masih terus berlanjut dan dia tidak menceritakan hal ini kepada siapapun juga. Sebelum memulai perjalanan ini diinfokan oleh petugas, sebenarnya perjalanan masuk dari pintu masuk ke Pantai Pelengkung sendiri hanya berjarak 12 km atau sekitar 20 menit perjalanan. Tetapi entah kenapa terasa sangat lama sekali, terlebih lagi Ilham mengalami kejadian-kejadian ganjil yang benar-benar membuat dia sangat ketakutan. Terus ketika mereka melewati jembatan kecil, Pak supir membunyikan klakson. Salah satu teman Ilham yang menyadari keanehan yang dilakukan Pak supir, karena setiap kali mereka melewati jembatan, Pak supir akan langsung membunyikan klakson. Dia mencoba bertanya kepada Pak supir, "Pak, kok setiap kita lewat jembatan, Bapak selalu bunyikan klakson sih?" Itu merupakan pertanyaan dari teman Ilham dan Bapak supirnya menjawab, "Iya dek, buat simbol minta izin sama yang sepuh yang menunggu di sini. Soalnya katanya yang menunggu di tiap jembatan berbeda-beda." Singkat cerita, mereka sudah sampai di Pantai Pelengkung, tapi sayangnya ombaknya tidak tinggi karena tidak musim. Terus akhirnya mereka mencoba menikmati keindahan Pantai Pelengkung dan mereka bermain-main bersama-sama. Hingga tanpa terasa matahari mulai tenggelam. Pak supir pun akhirnya mengajak mereka untuk segera kembali karena sudah hampir malam dan kalau malam jalanan akan semakin berbahaya dan beresiko. Saat itu waktu menunjukkan pukul 5:30 sore ketika mereka meninggalkan pantai dan masuk kembali ke dalam hutan. Kondisi hutan saat itu tentu saja sudah sangat gelap karena bahkan di siang hari pun suasana di dalam hutan sudah terasa seperti sore hari. Dan karena kondisi tersebut, situasi hutan menjadi mistis dan sedikit mencekam. Ilham lagi-lagi merasa merinding hingga berkeringat dingin saat dia sadar kalau pocong yang tadi mengikuti saat berangkat lagi-lagi mengikuti mereka saat mereka perjalanan pulang. Dan tak bagaimana Ilham tidak sengaja menoleh ke jendela sebelah kiri dan dia melihat sesosok kuntilanak terbang berjubah merah terbang mengikuti mereka dari sisi sebelah kiri mobil mereka. Bulu kuduk Ilham langsung berdiri dan lagi-lagi dia cuma bisa terdiam dan hanya berdoa. Dia lagi-lagi takut merusak suasana yang ada di teman-temannya, terlebih lagi saat itu sudah hampir maghrib dan dia tidak ingin menakut-nakuti teman-temannya. Saat itu dia cuma bisa berkata berulang kali dalam hatinya, yaitu jangan mengusik saya dan teman-teman saya. Saya datang ke sini hanya untuk berkunjung, bukan untuk merusak. Itu yang dia katakan berulang-ulang di dalam hatinya. Dan saat Ilham fokus untuk berdoa dan juga mengatakan hal tersebut, tiba-tiba mobil mereka berhenti. Salah satu temannya yang kaget lalu mengatakan, "Loh Pak, kenapa kok berhenti? Ada apa?" Pak sopirnya langsung menjawab, "Itu dek, lihatan di depan mobil itu ada yang lewat." Langsunglah ke-15 anak ini mencoba fokus di depannya ada apa yang lewat. Dan ketika mereka memfokuskan pandangan di depan mobil mereka melihat sepasang mata harimau menyeberang di depan mobil mereka. Nah bener kan, mereka ketemu hewan buas di tengah malam. Untung aja mereka nggak naik motor. Coba kalau mereka naik motor, kalian bisa bayangin kan itu ya. Terus perjalanan berlanjut lagi sampai tibalah mereka di pintu masuk keberangkatan awal dan mereka turun untuk sama-sama sholat berjamaah. Dan tentu saja selama perjalanan sampai tiba di pintu masuk, pocong dan kuntilanak tadi mengikuti mereka. Rombongan teman-teman Ilham ini akhirnya masuk ke pendopo dan melaksanakan sholat maghrib dan isya. Dan lagi-lagi Ilham di sini diganggu. Ketika dia sholat, dia mendengar tepat di telinga sebelah kirinya, "Hus, pulang." Coba bayangkan kalau kalian lagi sholat tiba-tiba ada yang teriak. Kemudian setelah sholat, salah seorang teman Ilham bertanya, "Gimana nih, kita jadi ngecamp nggak?" Karena memang pada awalnya mereka janjian untuk berkemah bersama-sama di Alas Purwo. Salah satu teman yang lain nimbrung nih, dia bilang, "Ya jadilah, udah malam-malam gini, masa tiba-tiba kita batal ngecamp sih? Nanggung lah ya." Saat itu Ilham dalam hatinya ingin untuk segera pulang karena dia ngerti kalau situasi sekitarnya sangat-sangat tidak mendukung. Tetapi dia juga bingung alasan apa yang harus dia utarakan untuk dapat
tempat membuat teman-temannya akhirnya memutuskan untuk pulang. Sedangkan untuk perjalanan pulang pun mereka harus masuk lagi ke Alas Purwo untuk sampai di pintu keluar Alas Purwo dan menemukan jalan raya. Dia sempat kepikiran dan takut jangan-jangan nanti ada sesuatu di jalan. Makanya dia akhirnya memutuskan untuk diam karena dia masih bingung dan berpikir mana keputusan yang paling baik. Akhirnya dia bercerita kepada salah satu temannya yaitu Tijar. Dia menceritakan kepada Tijar tentang gangguan-gangguan yang dia rasakan dan menjelaskan kenapa mereka harus pulang. Dan dia juga mengatakan kepada Tijar kalau dia merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib mengelilingi sekitar pendopo dan seolah-olah melihat mereka ber-15. Kemudian akhirnya teman-temannya memutuskan untuk voting dan tiba di giliran Ilham untuk berbicara. Saat itu Ilham bilang, "Mending kita pulang aja deh, aku punya feeling buruk nih kalau kita tetap menginap di sini." Suasana langsung tiba-tiba berubah hening setelah Ilham selesai berbicara. Dan tiba-tiba seekor topeng besar jatuh di tengah-tengah mereka ber-15 yang saat itu sedang duduk melingkar. Mereka ber-15 langsung kaget dan berpandang-pandangan satu sama lain. Ilham kembali lagi berbicara kepada teman-temannya, "Rek, fix kita disuruh pulang. Ayo kita pulang sekarang, secepatnya." Kepanikan mereka bukan tanpa sebab karena menurut kepercayaan mereka, tokek merupakan simbol mistis. Dan bahkan jika kita mendengar suara tokek saja, itu dikatakan ada makhluk gaib di sekitar mereka atau mereka akan ketimpa kesialan. Setelah mendengar kata-kata Ilham, teman-teman Ilham langsung setuju dan mereka bergegas untuk meninggalkan pendopo tersebut. Sebelum menaiki motor, Ilham berpesan kepada Tijar yang saat itu menggonceng Ilham. Dia mengatakan kalau lebih baik mereka berada di belakang saja karena dari tadi gangguannya selalu berasal dari belakang. Dan dia juga berpesan kepada Tijar untuk jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Ketika Tijar menyalakan motor, lagi-lagi mereka mendengarkan suara melengking yang berkata, Hush. Ilham langsung kaget dan menanyakan ke Tijar apakah dia mendengar suara itu dan ternyata Tijar juga mendengarkan suara yang sama. Akhirnya dia ngerasa kalau dia benar-benar diusir oleh penunggu di sana dan segera cepat bergegas untuk meninggalkan daerah tersebut. Saat perjalanan memasuki Alas Purwo, entah kenapa Tijar merasakan keanehan karena menurutnya waktu tempuh antara ketika mereka berangkat dan juga ketika mereka pulang saat ini lebih lama ketika waktu mereka pulang. Ilham yang juga menyadari hal itu langsung kepikiran untuk mencoba menoleh ke belakang. Saat dia menoleh ke belakang, dia tidak melihat satupun makhluk gaib mengikuti mereka. Saat itu dia merasa lega dan berpikiran bahwa mereka pasti aman sampai di pintu keluar. Saat itu ada perasaan dalam dirinya yang mengatakan kalau kayaknya dia dan teman-temannya belum pamit kepada penunggu Alas Purwo. Akhirnya dia berkata-kata di dalam hati untuk izin pamit kepada penunggu setempat dan dia juga berdoa dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan karena sudah melindungi mereka. Setelah Ilham berdoa, rombongan tersebut langsung melihat cahaya dari pemukiman warga dan mereka akhirnya berhasil selamat sampai di pintu keluar dan menyelesaikan perjalanan mereka hari itu. Begitulah tadi dua cerita tentang pengalaman seseorang yang melakukan perjalanan ke Alas Purwo. Dan ya memang kalau menurut aku namanya juga hutan dan tempat yang memang tidak terjamah manusia sehingga pasti aja ada misteri-misteri ataupun ada penghuni-penghuni tidak kasat mata yang memang menghuni tempat tersebut. Oleh karena itulah menurutku kita harus menjaga sikap dan tutur kata kita jika kita berada di tempat-tempat yang baru. Terkadang mungkin sikap dan tutur kata kita juga sudah bagus tetapi mungkin saja memang pada saat itu ada satu dua hal yang membuat makhluk-makhluk gaib tersebut ingin menampakkan diri kepada kita dan menunjukkan kehadirannya kepada kita. Jadi kalau kalian berada dalam posisi tersebut, jangan lupa untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai juga kita di ujung video hari ini. Kembali lagi aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian Amers-Mersku yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga kalian bisa komen untuk ide-ide menarik selanjutnya yang bisa aku bawakan di konten-konten aku selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video seru aku lainnya. Dan kalian juga bisa follow aku di Instagram di @deviamari13. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.